Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan sore hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua terkait konflik Israel dan Hamas. Ya, dan ini saya lansir dari situs CNN Indonesia dengan sebuah judul berita yang saya tampilkan di layar. Ini dia, saya akan bacakan. Usai gencatan senjata, Israel mau gempur Hamas selama 2 bulan. Wow, selama 2 bulan berarti ini sudah sampai nanti di tahun 2024 ya. Ini diterbitkan ya pada hari ini Jumat 24 November 2023 pada pukul 4 ya lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan coba lihat saja di sini teman-teman. Pemerintah Israel menyatakan operasi militer melawan Hamas diperkirakan akan kembali dilanjutkan setidaknya 2 bulan lagi. Perang dilanjut setelah gencatan senjata usai, ya kan? Lalu disampaikan di sini Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant ya menyebut gencatan senjata selama 4 hari yang dimulai pada hari Jumat hari ini hanya sekedar jeda singkat. Ya, setelah itu mereka akan menggempur Hamas. Ini dia pernyataannya. Ini hanya akan jadi jeda singkat. Saat gencatan senjata berakhir, pertempuran akan berlanjut dengan lebih hebat dan berpotensi lebih banyak sandera. Perang diperkirakan berlangsung setidaknya 2 bulan lagi. Ucapnya seperti diberitakan CNN. Wow, ini malah lebih dahsyat lagi ya. Ini katanya teman-teman ya, bahwa pertempuran ini akan berlanjut lebih hebat ya dan berpotensi lebih banyak sandera. Ya, dan ini tentunya kalau kita hitung-hitung, kalau gencatan senjata dimulai hari ini tanggal 24, maka berakhirnya itu pada tanggal 28. Artinya sekitar tanggal 29 November 2023 ini ya serangan-serangan akan tentunya dilanjutkan kembali ya oleh Israel untuk target mereka tentunya ya. Lalu diberitakan lagi teman-teman, sementara itu Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu mengatakan pertukaran sandera bukan berarti akhir dari peperangan melawan Hamas. Wow, ini tegas sekali ya. Ini dia, kami akan melanjutkan tujuan perang kami terutama untuk memberantas Hamas, kata Netanyahu mengutip CNN. Menurutnya, perdamaian antara Israel dengan Palestina dan Israel dengan negara-negara Arab tidak akan bisa tercipta jika Hamas belum dimusnahkan. Nah, jelas sekali ya. Ini memang sudah komitmen dari seorang Perdana Menteri Israel. Ya, dikatakan bahwa perdamaian antara Israel dengan Palestina dan Israel dengan negara-negara Arab itu tidak akan pernah bisa terjadi ya. Tidak akan pernah bisa tercipta jikalau Hamas belum juga dihabisi. Ya kan, ini yang harus kita lihat di sini adalah sebuah komitmen yang saya pikir mungkin sulit ya untuk diubah begitu. Jadi memang sudah benar-benar sebuah prinsip bahwa mau tidak mau Hamas memang harus diberantas seperti begitu. Ya, lalu dikatakan menurutnya Hamas adalah kelompok pembunuh ya. Sehingga harus diberangus demi perdamaian antara Israel dengan negara-negara Arab termasuk Palestina. Ya, ini dia, tidak ada harapan perdamaian antara Israel dan Palestina dan antara Israel dengan negara-negara Arab jika kita tidak memberantas gerakan pembunuhan yang mengancam masa depan kita. Ini langsung disampaikan oleh Benjamin Netanyahu. Ya, sangat jelas sekali ya. Dan saya pikir saya tidak perlu banyak berkomentar di sini karena semuanya memang sudah jelas sekali bahwa beliau mengatakan seperti begitu ya, tidak akan ada perdamaian antara Israel dengan Palestina dan juga dengan negara-negara Arab kalau Hamas ini masih ada gitu ya. Lalu dikatakan konflik antara Israel dan Hamas akan berhenti sementara mulai Jumat pagi ya 24 November 2023 pukul 7 waktu setempat ya atau pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, atas kesepakatan bersama yang dimediasi oleh Qatar tentunya ya. Lalu gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Selama itu berlaku kedua pihak sepakat melakukan pembebasan sandera.
Ya, jelas sekali tadi kita sudah membacakan tadi pagi tentunya teman-temannya. Lalu dikatakan organ militer Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam juga sudah mengumumkan hal tersebut. Yang mereka mengatakan aktivitas militer dihentikan oleh kedua belah pihak selama gencatan senjata berlangsung. Berarti ini sampai tanggal 28 itu hari Selasa, berarti Rabu udah mulai lagi perang teman-temannya. Itu sih perkiraan ya, atau sebuah pernyataan dari Perdana Menteri ya Benjamin Netanyahu. Ya, dikatakan sekali lagi di sini pernyataannya, gencatan senjata berlaku selama 4 hari terhitung sejak Jumat pagi, disertai dengan penghentian seluruh aktivitas militer ya. Mengutip pernyataan Ezzedine Al-Qassam seperti yang diberitakan oleh AFP. Ya, dalam kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas yang dimediasi Qatar, akan ada 50 dari total 240 sandera di Gaza yang bakal dibebaskan milisi Hamas. Sebagai balasan, Israel juga akan membebaskan 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Ya, jadi jelas saja ya, bahwa selama gencatan senjata Israel Hamas yang dimediasi Qatar ini dikatakan hanya ada 50 ya sandera dari total 240. Jelas saja ya. Nah, ini kita nggak ngerti lah bagaimana nanti teman-temannya. Dan di sini juga ada video seharusnya, tapi di sini saya tidak putarkan, saya takut memang melihat video-video yang begini-begini. Dikatakan pasukan Israel klaim hancurkan 3.000 infrastruktur Hamas ya kan. Lalu di sini juga ada lagi dikatakan artikel terkait di sini. Ini dia, Israel bakal bebaskan 39 sandera Palestina hari Jumat. Dan di bagian bawahnya juga seperti yang kita bacakan tadi pagi, bahwa gencatan senjata Israel Hamas dimulai Jumat pagi berlangsung 4 hari. Ya, lalu ini juga ya, Indonesia di sini. Republik Indonesia mengadu ke Inggris soal Israel perlu gencatan senjata permanen. Wah, kalau 4 hari yang sudah disepakati oleh Israel dan Hamas, Republik Indonesia malah meminta lebih gitu teman-temannya. Dia katakan kalau boleh gencatan senjatanya itu permanen, artinya untuk selama-lamanya, tidak ada lagi perang. Nah, kita nggak tahu soal ini, iya kan? Tadi saya juga udah katakan begitu, bahwa mereka yang lebih tahu soal ini teman-teman ya. Dan siapa sih ya? Saya ngerti maksudnya. Saya ngerti bahwa kita adalah sebagai manusia, ya kan? Ada peri kemanusiaan. Karena sudah banyak yang meninggal dunia. Tapi tentunya kan ada sebab akibatnya. Dan ini yang harus diperhitungkan. Jangan kita seenaknya saja meminta sesuatu dari orang ya, untuk mengampuni ya kan, untuk memaafkan kita, padahal seakan-akan mereka harus melupakan apa yang kita sudah pernah perbuat. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi saya pikir kalaupun nanti ini akan dikabulkan ya, tentunya ya itu urusan mereka, tapi secara logika ini sudah sangat tidak boleh menurut saya teman-teman ya. Karena ya itu akibat daripada apa yang kita lakukan ya, ada sebabnya, bukan begitu. Maksudnya ada akibatnya, ada risikonya yang akan kita terima. Jadi berani berbuat ya kan, berani bertanggung jawab kan, seperti begitu, berani menerima risiko apapun itu ya. Lalu ini dia juga di bagian bawah, Republik Indonesia soal krisis Gaza, dikatakan bahwa keinginan Israel menghilangkan Palestina. Ini kita bicara soal bagaimana? Kalau bicara soal apa yang terjadi hari-hari ini, jelas sekali ya, bahwa dikatakan pada 2004 apa 2005, wilayah Gaza itu Israel sudah serahkan kepada Palestina. Ya. Tapi masalahnya kan ini kelompok Hamas. Jadi saya pikir di sini kita jangan terlalu memaksakan diri. Indonesia janganlah. Kalaupun kita melihat sejarah-sejarah sebelumnya dan kita kembali kepada perjanjian lama, yang dimana di situ juga adalah sebuah kitab atau buku perjanjian yang jelas sekali menulis atau mencatat di sana bahwa memang wilayah itu adalah kepunyaan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Israel dan keturunannya. Iya kan? Jadi mau tidak mau memang mereka berhak gitu loh ya.
Bukan berarti kita membela serangan-serangan yang mereka lakukan ya, tapi ini soal apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh dari Republik Indonesia ini soal krisis ke Gaza gitu teman-teman ya. Apakah memang benar Israel menghilangkan Palestina? Saya pikir tidak seperti begitu ya. Tidak seperti begitu. Ini sih menurut saya. Dan kalaupun itu akan terjadi ke depan, kita percaya firman Tuhan, kita sebagai orang Kristen memang akan terjadi seperti begitu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita melawan apa yang memang sudah dinubuatkan? Ya, saya pikir tidak boleh ya, dan tidak bisa gitu. Karena apapun juga apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, itu harus digenapi. Tapi sebagai manusia, saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh semua ya orang-orang Indonesia pada umumnya, termasuk para pemerintah, pejabat kita maksud saya. Saya merasakan hal itu. Tetapi jikalau suatu saat memang nantinya orang Yahudi, orang Israel ya, yang kalian namakan sebagai Zionis ini tetap ngotot dan tetap melakukan serangan-serangan di wilayah Gaza, maka saya pikir itu adalah sebuah nubuatan yang harus digenapi. Ya, itu adalah penggenapan daripada nubuatan. Jadi saya pikir semuanya kita tidak bisa ya untuk mempertahankannya, untuk tidak harus terjadi. Yang namanya nubuatan daripada Tuhan Allah yang hidup, maka itu pasti akan terjadi. Ya, jadi saya pikir di sini teman-teman yang itu kita tentunya bebas untuk memberikan pendapat ya. Tapi jangan lalu akhirnya kalian bullying saya gitu ya. Karena saya juga harus memberikan sesuatu yang saya tentunya ketahui ya. Lalu berikutnya di bagian terakhir, siapa saja tahanan Palestina yang bakal dibebaskan Israel, tadi belum dituliskan. Dan juga tadi pagi memang seperti itu, tidak ada dituliskan siapa nama-nama mereka. Yang jelas ada 50 orang sandera Israel gitu ya, yang sudah disandra oleh Hamas akan dibebaskan, dan 150 warga Palestina yang sudah dipenjara akan dilepaskan juga oleh Israel. Ya, sekian saja dulu untuk sore hari ini teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zammasih.